Selamat siang sahabat pendidikan non formal, khususnya di channel Nurman Kesetaraan. Balik lagi bersama saya Nurman Denata sebagai pemilik akun YouTube Nurman Kesetaraan. Baik, pada siang hari ini kita akan berbincang santai bersama seorang praktisi yang berkecimpung di dunia pendidikan non formal, khususnya di PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Baik, seperti apa sih PKBM itu dan proses belajarnya bagaimana? Terus juga warga belajarnya, kita mengenal istilah warga belajar ya kalau di dalam pendidikan non formal itu. Kita langsung saja wawancara kita bersama Pak Lingga. Assalamualaikum Pak Lingga, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam teman-teman. Sebelumnya terima kasih nih Pak Lingga sudah menyempatkan hadir di podcast kami, bukan podcast ya, bincang santai kali ya. Bincang santai di Nurman Kesetaraan. Pak Lingga ini sekarang ini tutor kesetaraan ya, betul Pak Lingga ya? Tutor kesetaraan di PKBM Al-Amiriyah, betul. Baik. Untuk lebih jelasnya siapa itu Pak Lingga, baik kita tanyakan. Monggo Pak Lingga. Ya, terima kasih pertama-tama, terima kasih Pak Nurman atas kesempatannya hadir di channel YouTube-nya ini, Nurman Kesetaraan. Dan sebelumnya saya itu bukan siapa-siapa ya, jadi maksudnya gini ya, tadi dibilang praktisi, terus berkecimpung, terus waduh, kalau dibilang tutor ya benar, saya tutor di sini PKBM Al-Amiriyah. Cuma yang lebih senior sama saya lebih banyak, terutama di PKBM Al-Amiriyah yang lebih senior dibanding saya banyak, jadi saya mohon izin dulu pada para senior tanpa mengurangi rasa hormat, tidak disebutkan namanya satu persatu. Saya mohon izin tampil bincang-bincang santai bersama rekan saya Pak Nurman. Jadi seperti itu, nama saya Muhammad Adnan, tutor di PKBM Al-Amiriyah di pendidikan setara itu yang tadi dibilang PKBM. Jadi saya sih perkenalan nih Pak. Oh iya, baik, apa ya, singkat tapi jelas. Singkat tapi jelas. Pak Lingga, saya manggil Pak Lingga apa siapa nih enaknya? Terserah Pak Lingga aja ya. Kalau di sini ya, kalau di sini dipanggilnya Pak Gondrong. Waduh, Pak Gondrong. Nanti ceritanya kita jelasin aja. Kenapa bisa dipanggil Pak Gondrong? Penasaran kan teman-teman, kenapa sih kok Pak Lingga ini dipanggil Pak Gondrong gitu ya? Ya. Kalau di sini manggil Pak Gondrong, tapi Pak Lingga aja lah. Iya. Pak Lingga sudah berapa lama nih mengajar di PKBM Al-Amiriyah? Untuk mengajar di PKBM itu saya dari awal 2019, mungkin bulan Maret, bulan April itu, waktu masih jadi mahasiswa itu ada tawaran mengajar di sini ya. Mengalir aja gitu, datang ketemu sama capsetnya Pak Amir Rudin, yang di sini panggil Pak Haji. Gitu. Haji Rudin. Dulu karena nggak tahu dia Haji atau belum, manggilnya Pak Amir, tapi di sini manggilnya lama-lama Pak Haji. Itu sih Pak. Udah 3 tahun berarti ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya, jalan 3 tahun. Lumayan lama juga ya. Baik Pak Lingga, teman-teman kan banyak yang berpikir bahwa PKBM itu jual beli jasa ya Pak Lingga ya. Ya, benar. Mungkin bisa nggak sih Pak Lingga memberikan pandangannya bahwa PKBM itu sebenarnya pendidikan yang murni gitu ya, pendidikan yang berjalan pada alurnya. Ada proses belajar mengajarnya. Mohon dijelaskan Pak Lingga. Jadi sebenarnya PKBM ini tuh non formal. Jadi dia sebagai pengganti pendidikan formal, maksudnya alternatif. Jadi yang tadinya kalau PKBM ini kan ada paket A, paket B, paket C. Iya. Paket A itu setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Jadi pengganti sekolah, orang-orang yang putus sekolah atau belum sempat merasakan pendidikan formal tuh ya di sini, pendidikan non formal tempatnya di PKBM. Dan sebenarnya statusnya ini setara udah. Setara itu artinya apa? Jadi ijazahnya itu sama nilainya. Ijazah paket A itu udah setara nilainya sama A, paket A. Ijazah paket B setara sama SMP, ijazah paket C setara sama SMA, dan itu maksudnya setara di sini. Jadi kalau kalian mau melanjutkan di sekolah formal atau mau kalian C ke universitas itu bisa. SBMPTN lah gitu kan. Iya, jalur apa? Nasional, iya, ujian nasional itu bisa selama nilai dan persyaratan lainnya
mencukupi. Mencukupi. Nah, dan untuk bilang sekolah kejar apa ya, sekolah tembak ijazah tuh sebenarnya enggak juga, karena di PKBM ini kita juga ada proses belajar mengajarnya sama. Ada ya. Ada, kita tetap ujian, kita tetap KBM biasa, kita tetap ada nanti ujian nasionalnya, ANBK segala macam ada. Jadi kita sama aja sama formal, cuma yang membedakan itu kita lebih fleksibel. Fleksibel dalam arti di sini artinya kita waktu belajar, usia warga belajar, sama ya apalah yang bisa difleksibelin lah. Iya. Iya, namanya juga non formal. Formal. Oh, gitu. Jadi mengganti yang tidak sempat di formal di sini lawan. Larinya ke non formal ini. Dan kalau dibilang berijazah enggak juga. Karena Nggak kita ada. tetap ada proses, tetap ada belajar, tetap ada ujian. Tapi yang perlu dicatat garis bawah itu nilainya sekarang udah setara. Nilainya sudah. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu juga ijazah paket ini tuh beda nilainya dibanding ijazah sekolah biasa formal itu. Tapi ternyata nilainya sama aja. Gitu. Jadi janganlah takut Iya. untuk kalau yang belum kalau ada yang ingin dan mau menyalurkan Apa tuh? seseorang gitu ke PKBM boleh-boleh aja Oh, gitu. iya. Untuk belajar di Untuk PKB. belajar di gitu. PKB maksudnya gitu. Jadi jangan usah takut, wah ini sekolah ijazah nggak benar apa gitu. Enggak. Ternyata nggak benar teman-teman ya, bahwa di PKBM itu belajarnya tetap ada. Pakai formal benar. Baik Pak Lingga ini kan tadi menjelaskan belajarnya ya. Pak Lingga sendiri mengajar mata pelajaran apa sih Pak? Saya lebih ke sosial di sini. Ke sosial. Ilmu sosial dan sedikit-sedikit bahasa Inggris. Oh, sedikit. Tapi dasarnya ya. Bapak Tidak terlalu ini, expert karena merendah ternyata teman-teman Bapak Lingga ini. basic saya kan di sosial. Oh gitu. Basic saya di sosial masyarakat. Masyarakat. Ada Pak Lingga ngajar sosial ya. Sosial. Apa khususnya? sosial di sini macam-macam ya, tapi sosiologi mungkin sering. Oh sosiologi. Contohnya sosiologi. Sebenarnya banyak sih di sini. Iya. Ada apa aja fleksibel lah. Fleksibel ya. Nanti kalau bahasa Sundanya. Iya, Masya Allah. Baik Pak Lingga ini ngajarnya siang atau malam Pak? Nah, uniknya di non formal nih. Nah, iya. Saya langsung jawab aja saking excitednya gitu Oh sebenarnya. iya nggak apa-apa. Boleh motong ya. Iya. Jadi unik di PKBM ini kita saking fleksibelnya bisa belajar pagi dan malam, siang, tergantung kesepakatan sekolah dan murid. Dan warga belajar. Dan warga belajar ya maksudnya gitu. Hmm. Jadi awal-awal uniknya gini, uniknya itu juga saya awal-awal mengajar ini justru malam karena ada waktunya malam. Awal pertama Mengajar di kesini. sini ya, karena Alhamdulillah kan ini. iya kelas malam, karena saya kan siangnya masih kuliah dulu, masih kampus, jadi pulang kampus kemarin. Itu muridnya juga masya Allah, itu saya terngiang sampai sekarang karena kan juga pengalaman saya yang awal-awal ya. Yang masih terngiang itu muridnya sudah bapak-bapak, sudah ibu, pulang kerja bawa anak segala macam, tapi semangat belajarnya masih ada. Mereka mau belajar. Mereka mau belajar. Itu yang bikin sampai saya detik ini tuh masih wah, kepuasan batin itu ada di situ. Rasa ya. Rasa. Karena melihat orang udah tua, udah mau ngapain sih berarti kayak gitu, ada Iya. tapi masih mau belajar ya, masalah dia mau ngambil ijazah doang atau apa, tapi mereka datang ke sini aja untuk belajar ilmu waktu. Ada kepuasan tersendiri lah kalau buat saya pribadi. Kalau sekarang ya kan corona, kebetulan corona. Nah, terus 2021 sampai sekarang siang karena ada waktunya siang. Ada waktunya. Tapi kelas malam tetap ada di sini. Tetap berjalan. Tetap berjalan, ada rekanan saya di sini, teman-teman saya banyak juga yang malam gitu. Baik Pak, tadi Bapak mengajar orang tua. Orang tua, sedangkan usia Bapak berapa saat ini usia Bapak? 17. 17 ya. Masih muda paling nggak ini. Forever 17. Ternyata Forever young. mengajar orang dewasa gitu. Kira-kira nih Pak, ada nggak sih tipsnya atau metode mengajar yang bagaimana sih yang Bapak terapkan untuk mereka sedang warga belajar itu yang sudah punya usia gitu, di atas usia sekolah lah. Jadi untuk metodenya itu balik lagi, setiap orang itu punya subjektif masing-masing. Jadi maksudnya punya style masing-masing, antara guru 1, guru 2, guru ya macam-macam lah yang di sini atau di tempat lainnya gitu. Kalau untuk saya lebih melihat kontekstual. Jadi kontekstual di sini kita lihat keadaan di lapangan.
Ketika kita ketemu yang lebih tua, treatmentnya seperti apa yang akan kita lakukan. Kita mungkin lebih sabar, lebih pelan-pelan, kita lebih apa ya, pakai bahasa yang mudah dipahami mereka lah gitu. Kesehariannya juga. Kalau sekarang yang siang ini kan yang justru seumuran saya atau bahkan di bawah saya, remaja-remaja lah gitu. Itu treatmentnya juga beda. Treatmentnya juga beda, penanganannya beda sama yang tua itu waktu saya belajar ngajar malam. Makanya tadi awal-awal dibilang Pak Gondrong. Nah iya, Pak Gondrong. Nah ini nih. Nah, ada ceritanya Pak Gondrong nih. Masuk ke sini nih. Jadi saya kalau siang ini treatment itu lebih sebagai tutor sebaya. Sebaya di sini artinya adalah kita itu bagaimana kita mengakrabkan diri terhadap peserta didik, warga belajar. Jadi kayak sama temen aja gitu, sebaya gitu kan. Nah, jadi makanya mau dipanggil gondrong apa, kebetulan kan rambut saya dulu panjang ya, bisa dikuncir. Gondrong ternyata. Sekarang segini ya. Nah jadi begitu treatmentnya. Tergantung kondisi di lapangan kayak gimana. Jadi tidak ada spesifik, kan balik lagi non formal, fleksibel. Jadi kita tidak bisa dikte ngajarnya itu harus merangkum, ngajarnya harus nyatet, ngajarnya harus ngerjain soal. Nah gitu. Padahal kan balik lagi juga ya, ini kan mereka ini kan yang ke PKBM ini kebanyakan putus sekolah. Jadi banyak pernah gagal di sekolah formal. Jadi jangan sampai kegagalannya itu terulang kembali di PKBM, karena biasanya kegagalannya itu yang saya temuin itu dia bermasalah sama gurunya. Ngajarnya nggak enak lah gitu, dan lain-lain gitu. Jadi nggak nangkep materi. Jadi gitu. Bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan? Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kontekstual juga. Jadi misalkan gini juga nih, ada panjang ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ini. Jadi misalkan tadi kan dibilang saya mau belajar sosiologi sosial. Misalkan ada di sosiologi materi perubahan sosial. Nah, materi perubahan sosial itu kan kalau di buku, di LKS, di Google kita cari textbook lah. Semua bisa cari, semua bisa nyatet, semua bisa tahu. Tapi bagaimana kita ngebawain itu ini yang lebih mudah diingat lagi, lebih asik lagi tuh sama peserta didik gimana sih? Saya langsung pakai apa yang lagi booming nih, lagi happening. Lagi apa ya? Lagi viral lah bahasa gitu. Jadi misalkan perubahan sosial, saya langsung kasih contoh. Jadi perubahan sosial itu ini cita-cita lagi ngajar. Jadi apa sih teman-teman perubahan sosial itu? Nah, contoh perubahan sosial itu contohnya kayak gini deh. Kejadiannya sekarang kita alamin itu di Jakarta itu lagi ada itu Fashion Week Citayam. Label. Nah, itu kan bentuk perubahan sosial kan? Nah, baru kita masukin itu dikit-dikit artinya apa perubahan sosial. Oh gitu. Iya, jadi mudah-mudahan sih ya, peserta didik nyambung. Jangan yang diingat labelnya doang. Tapi perubahan sosial. Tapi perubahan sosial juga nyambung dengan contoh yang ada sekarang. Mendengarkan ya dari mulai pengalaman Pak Lingga mengajar, dia menggunakan metode apa, ternyata dia itu mengajar dengan metode kontekstual ya, artinya dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat dibawakanlah ke dalam kelas seperti itu ya Pak Lingga ya. Nah teman-teman, di sini kita akan menanyakan gimana sih cara daftarnya masuk PKBM ini, apakah sama seperti teman-teman daftar kalau ke sekolah formal atau ada perbedaan? Mari kita tanyakan ke Pak Lingga. Bagaimana Pak Lingga untuk bisa daftar ke PKBM ini? Apakah ada jalur-jalur khusus atau tidak, dan ada nggak sih beasiswa di PKBM ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan saya mudah-mudahan ngejawabnya juga mudah dicerna. Iya. Mudah dipahami. Jadi PKBM ini karena dia setara pakai setara, sama aja daftarnya kayak sekolah formal, datang ke sekolah, ada persyaratan administrasi yang dibutuhkannya apa, nanti tinggal pihak adminnya sama pihak sekolah yang memberitahu syaratnya ini gitu kan. Tapi yang unik dari PKBM ini adalah batasan usia. Batasan usianya tidak ada. Selama persyaratan administrasinya masuk, usianya mau kayak tadi kan saya ngajar malam banyak bapak-bapak 40-50 tahun masih bisa. Jadi gitu. Jadi sama aja daftar, tetap ada juga nanti ada pangkalan dananya, tetap ada. Formulir tetap ada. Tapi usia tidak terhalangi. Bagusnya PKBM di situ satu. Terus yang kedua, tadi dibilang ada bantuan. Iya, beasiswa.
kebetulan di Jakarta ini kan kita berbicara PKBM di Jakarta, Iya. karena kita lagi di PKBM Alhamdulillah Jakarta Timur. Ah iya, lupa kita belum memperkenalkan bahwa Iya. Palingga ini di PKBM Alhamdulillah Jakarta Alhamdulillah, Timur, Jakarta Timur. di daerah Kampung Rambutan, Rambutan. Jalan Timur. Search aja di Google ntar PKBM Alhamdulillah. Kebetulan di sini gua muridnya ratusan. Banyak juga Bahkan ya. mau sekolah formal. Oh, Saya waktu awal masuk aja tuh di 700 deh kan. Formal. 700 itu tadi yang telah dijelaskan oleh Palingga mengenai apa itu PKBM. Jadi PKBM itu salah satu jalur pendidikan di luar dari persekolahan ya teman-teman ya. Nah teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya mengenai PKBM atau mengenai pendidikan non formal lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar ya Pak ya. Di video berikutnya kita akan menjawab jika ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan. Orang Iya. juga bikin konten ya. Santai kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, itu dia. Demi kemajuan channel ini biar saya diundang lagi. Amin, amin. Terima kasih Pak Linda. Oke. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, salam pendidikan non formal, salam dari Nurman Kesetaraan.